قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Dan salam dan salawat tentulah juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah melalui bulan Ramadan, sampailah kita bulan Syawal, dan tidak terasa sebentar lagi Syawal akan selesai. Bagi di antara kita yang masih punya keinginan untuk menyempurnakan puasa Syawalnya, maka bersegeralah. Karena kata para ulama, puasa Syawal itu ibarat salat sunnah qabliyah dan ba'diyah bagi salat wajib. Kalau salat zuhur misalnya punya salat sunnah qabliyahnya, maka Ramadan pun punya puasa qabliyahnya, itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun puasa sunnah ba'diyahnya, itulah bulan Syawal. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidak melanjutkannya dengan puasa Syawalnya, ibarat kata dia hanyalah sekedar orang yang datang menegakkan salat zuhurnya tanpa mengambil sunnahnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita, mungkin sebagian dai pun telah mengatakan bahwasanya hendaknya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, tatkala Ramadan berlalu, mereka menjaga keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak Allah Subhanahu wa taala menyinggung fadilah tentang keutamaan dalam istiqamah di atas agamanya, kecuali hanya beberapa ayat di dalam surah Al-Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah. Kalau dikatakan Rabbuna Allah, bukanlah sebuah kalimat yang cukup kita terjemahkan dengan mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Karena jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, nama Rabb itu adalah sebagian dari 3 nama yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ada 3 nama yang seluruh hampir sebagian nama-nama Asmaul Husna kembali kepada 3 nama tersebut. Pertama, Al-Ilah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rabb. Yang mana makna kata Ar-Rabb itu sendiri kembalinya sebagian dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Seperti Ar-Razzaq, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian Al-Mudabbir dan lain sebagainya. Itu semua nama-nama yang maknanya kembali kepada makna Rabb. Kembali kepada makna Rabb. Sehingga ketika dikatakan orang-orang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, bukanlah orang yang diinginkan orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, bukan. Tetapi orang yang meyakini dalam hatinya Rabb kami adalah Allah. Apa itu Rabb? Dia yang menciptakan kalian, memberikan kalian kehidupan, memberi kalian rezeki, yang mengatur kehidupan kalian, memberikan kalian nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau seorang mengatakan kalimat tersebut Rabbunallah, dalam meyakini dalam hatinya dialah Allah yang memberi saya rezeki, memberikan saya kehidupan, nikmat keluarga saya, nikmat pekerjaan saya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbunallah. Dan dialah Allah yang memerintahkan saya untuk beribadah hanya kepadanya. Dan dialah Allah yang memerintahkan saya untuk mengikuti Rasulnya, Nabinya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk pernyataan Rabbunallah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah setiap orang sekedar mengatakan Rabbunallah, setiap pernyataan tidak dituntut darinya sebuah cobaan? Jawabannya dituntut dengan cobaan. Karena itulah orang-orang yang sekedar bersyahadat misalnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan dikira sekedar syahadat itu cukup. Karena kalau sekedar syahadat itu cukup, maka ngapain diturunkan perintah salat, ngapain diturunkan perintah puasa, ngapain diturunkan perintah bersedekah, ngapain diturunkan perintah jihad? Kalau ternyata sekedar syahadat itu cukup. Tetapi jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berani mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kami akui, kami beriman kepada Allah, mereka akan diuji. Benar gak kamu beriman? Maka diturunkan perintah salat. Mau gak kamu salat karena Allah? Setelah itu diturunkan perintah haji, di mana kita harus mengeluarkan harta dan perjalanan jauh. Mau gak kamu kerjain itu? Benar gak pernyataanmu Rabbunallah? Kalau dia memilih meninggalkannya dan mengatakan syariat itu terlalu berat, maka dikhawatirkan ucapannya Rabbunallah ada pernyataan dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kalimatnya benar, akan nampak pada amalannya. Dia akan berusaha istiqomah karena dia sadar kalau Rabbku adalah Allah, maka dia yang aku sembah. Andai kata saya mati, dia akan tetap hidup. Andai kata saya susah, dia akan menolong saya. Andai saya kekurangan, dia akan mencukupi saya. Karena saya meyakini dia adalah Rabbku. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang meyakini mengucapkan Rabbunallah, maka selanjutnya berbahagialah. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Summa istaqamu. Tapi sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala summa istaqamu. Dia harus istiqomah dulu. Apa itu istiqomah? Istiqomah bahasa sederhananya adalah menjaga ketaatannya kepada Allah. Kadang mungkin kadarnya berkurang, tapi tidak ditinggal. Seperti contoh, dia ingin istiqomah salat berjamaah di masjid. Maka mulai dari pagi hari dia datang ke masjid berjamaah. Giliran duhur karena sibuk di perjalanan tidak sempat. Maka ketika asar dia tetap upayakan datang walaupun luput salat zuhurnya. Nah giliran asar misalnya ada halangan, dia usahakan untuk berjamaah di waktu maghrib. Itulah bentuk istiqomah. Bukan artinya ketika saya cuma bisa salat subuh berjamaah di masjid, gak bisa saya istiqomah berjamaah di masjid. Ini contoh. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya istiqomah adalah orang yang berusaha menjaga dirinya di atas kesabaran mengerjakan ibadahnya kepada Allah, walaupun suatu saat mungkin dia terkalahkan karena keadaan. Seperti misalnya sebagian di antara kita melazimi puasa sunnah, Senin Kamis. Tapi suatu saat dia sakit. Maka ketika dia sakit, begitu sembuh jangan berhenti.
Kembali dia lanjutkan. Itulah bentuk istiqomah. Begitu pula misalnya sebagian di antara kita melatih dirinya istiqomah dalam bersedekah. Suatu saat ketika dia tidak bisa bersedekah dalam satu hari karena tidak punya sesuatu untuk disedekahkan. Kapan dia memiliki sesuatu, maka dia kembali bersedekah. Itulah istiqomah. Karena jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu tidak mengejar kesempurnaan. Tetapi diharapkan padanya adalah kontinuitas dan kesabaran untuk mengerjakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqamahlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Sudah istiqamah disuruh istighfar. Kenapa? Karena tidak satu pun di antara kita punya amalan yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Setelah sholat pun jangan harap kita sudah sholat sesempurna mungkin. Pasti ada kekurangannya. Karena itu Nabi SAW pun ketika sholat, beliau salam, disebutkan dalam hadisnya, istighfar salasan. Beliau istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa? Bahkan sekelas Nabi SAW pun tidak merasa ibadahnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kerjakan, pilih dari amalan yang bisa kita kerjakan, istiqamah di atasnya. Suatu saat kita tidak sanggup, kapan punya kemampuan, kerjakan lagi. Itulah bentuk istiqamah. Dan kalau kita sudah istiqamah, maka bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat itu akan turun. Kapan turunnya? Kata para ulama, pendapat yang kuat, malaikat itu akan turun tatkala seorang hamba menghadapi sakaratul mautnya. Sakaratul mautnya adalah kondisi di mana manusia paling khawatir. Kalau dia punya harta, maka dia pikir hartaku gimana? Kalau dia punya anak istri, nanti anakku gimana? Anak saya anak tunggal, anak perempuan. Siapa yang jaga? Belum juga dia sempat menikah. Misalnya, atau misalnya anak saya anak laki-laki, dia tidak bisa mandiri. Ada kekhawatiran, rasa takut. Belum lagi ketakutannya, bagaimana saya sudah mau meninggal? Saya tidak yakin amalan saya cukup untuk bertemu dengan Allah. Kondisi manusia paling khawatir tatkala dia sakaratul maut. Belum lagi tatkala syaitan mungkin saja hadir di ketika itu, menggoda dia untuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul a'udzu min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun." Katakanlah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah tatkala syaitan itu hadir sakaratul maut, tatkala manusia mengalami sakaratul maut. Sampai diriwayatkan sebagian as-salaf ketika menghadapi sakaratul maut, beliau terpingsan, di tengah pingsannya beliau berkata, tidak. Kemudian tersadar, pingsan lagi, berkata tidak. Maka ketika beliau sempat tersadar dan ditanya, kenapa kamu ngomongnya tidak, wahai Syekh? Kata beliau, yang pertama, syaitan datang kepada saya. Ini detik-detik terakhirmu. Jadilah kamu Yahudi, maka kamu pasti selamat. Maka saya pun mengatakan tidak. Kemudian selanjutnya, ketika saya pingsan lagi, datang lagi. Syaitan dan mengatakan, jadilah kamu Nasara, kamu pasti selamat. Maka saya pun mengatakan tidak. Demikian jemaah. Sampai detik-detik terakhir pun syaitan pun masih akan datang. Kenapa? Detik sakaratul mautnya kita adalah kondisi yang paling mengkhawatirkan. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, untuk setiap orang menghadapi sakaratul maut, ditalkin. Itulah perjuangan terakhir kita untuk saudara kita, karib kerabat kita, menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan lain, talqin. Karena kita harapkan mereka mendapatkan faidah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah, masuk surga. Dalam kondisi manusia sangat khawatir, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khawatir, sakaratul maut yang mengkhawatirkan ini dan itu. Maka malaikat akan datang kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bukan satu malaikat, malaikah. Malaikat, lebih dari satu malaikat. Karena kalau kata tunggal itu malakun, malaikat. Tetapi malaikah, lebih dari satu malaikat. Maka malaikat tersebut pun berkata, Allah takhafu, jangan takut. Takut dari apa? Gak usah takut, kamu sudah istiqomah di atas dunia.
Kamu hanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu istiqamah. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Kemudian wala tahzanu, enggak usah sedih sama keluargamu yang kamu tinggalkan. Allah akan cukupi mereka. Karena kamu adalah hamba-hambanya yang istiqamah. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah? Kata para ulama, jaga perintah dan larangan Allah. Jaga perintah dan larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga istrimu, keluargamu, hartamu. Itu bagian dari bentuk penjagaan Allah ketika seorang menjaga dirinya untuk senantiasa mengerjakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu karena sesungguhnya yang akan kamu datangi hanyalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa salli wa sallim ala nabiyyina bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan ayatnya, Allah ungkap satu hal yang mungkin kita tidak sadari selama ini. Tatkala malaikat telah mengabarkan orang-orang yang istiqamah di sakaratul mautnya tentang berita gembira, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah, tempatmu surga. Kemudian malaikat tersebut mengungkap, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Sebenarnya kami ini adalah wali-wali kalian selama di kehidupan dunia. Maksudnya, kami adalah yang menjadi pembela-pembela kalian di kehidupan dunia, yang senantiasa menolong kalian di kehidupan dunia. Yang mana hal tersebut ditafsirkan oleh para ulama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Baginya seorang mukmin itu ada mu'aqqibah, malaikat yang senantiasa menjaganya, yang berada dekat dengan dia. Yahfazunahu min amrillah, menjaga dia dari sebagian dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan-ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau itu bisa membinasakan dia, maka dia diselamatkan. Ada berapa banyak mungkin di antara kita selamat gara-gara rencana perjalanannya tidak terjadi. Ada berapa banyak mungkin di antara kita sudah berhadapan dengan maut, tetapi qadarullah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang dia tidak tahu. Kok bisa ya? Kok bisa? Sebagian contoh mungkin ada orang yang tiba-tiba membatalkan penerbangannya, ternyata pesawat yang terbang itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Selalu diberikan sebab-sebab. Berapa banyak mungkin di antara kita di tengah perjalanannya tiba-tiba ban kendaraannya itu bocor. Akhirnya dia harus terlambat sampai tujuan. Tetapi ternyata andai kata dia tiba tujuan lebih cepat, maka bisa jadi mara bahaya menghadapi dirinya. Sehingga kata para ulama, itulah malaikat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari sebuah ketetapan yang buruk yang mungkin bisa menimpa mereka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah malaikat tersebut datang mengaku di hadapan orang-orang yang sakaratul maut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah ini yang selama ini menjaga kalian di muka bumi. Di muka bumi aja kami jaga kalian. Tenang. Kalian sampai di akhirat, wa fil akhirah, kami juga yang akan membersamai kalian. Maka pantaskah mereka bersedih? Tidak akan bersedih. Yang menghibur mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di dalam surga ada seluruh apa yang kalian inginkan. Dan di dalam surga ada seluruh apa yang kalian sebutkan. Apa yang kalian sebutkan jangan nongol. Ya Allah, saya pengen ini, jangan kalian dapatkan. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah. Karena jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, hendaknya masing-masing dari kita berupaya untuk senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya tapi kontinuitasnya. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala sebut yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling terus berkelanjutan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar bisa istiqamah di jalannya dan sampai pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أطعم جائعهم واكس أوراهم وتقبل شهداءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة اليهود الغاصبين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمرهم وزعزئهم وامكر عليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى نلقاك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.